entrepreneur ya. Maka di sini kita akan membahas prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang membantu kita untuk kita bisa mengalami pertumbuhan, perkembangan, serta terobosan. Bagi Anda seorang pengusaha, maka di dalam usaha Anda tentunya. Bagi Anda yang bekerja, tentunya di dalam pekerjaan Anda. Nah, khusus untuk bulan ini dan bulan-bulan berikutnya, tema besar kita adalah Biblical Success Secret from the Great Entrepreneur. Jadi kita akan mempelajari pengusaha-pengusaha Kristen kelas dunia, bagaimana mereka bisa sukses dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang John D. Rockefeller. Nah, siapa beliau? John D. Rockefeller ini bagi Anda yang hadir minggu lalu, tentunya Anda tahu. Dia dikenal sebagai pebisnis tersukses, pebisnis terbesar di dalam sejarah yang pernah dikenal oleh umat manusia. Waktu dia masih aktif, dia adalah seseorang yang punya penghasilan nomor 1 di dunia, serta mempunyai aset yang terbesar. Bahkan mungkin satu-satunya yang bisa mengalahkan John D. Rockefeller dalam hal aset itu cuma satu, Raja Salomo. Jadi luar biasa sekali orang ini. Nah, hari ini di minggu yang kedua ini kita mau belajar tentang tokoh yang kedua. Sekarang saya mau mengambil seorang yang namanya Robert Gilmore Lee Tourneau. Jadi R.G. Lee Tourneau, Robert Gilmore Lee Tourneau. Ini namanya agak unik, namanya agak sulit. Jadi supaya gampang saya sebut saja Robert. Nah, Robert ini dikenal orang sebagai salah seorang pengusaha, pebisnis, penemu paling menginspirasi di dunia. Meskipun dia sangat sukses, ternyata kalau kita pelajari kisah hidupnya, Robert ini pendidikannya tidak tinggi. Dia hanya menikmati 6 tahun saja pendidikan formal. Setelah itu dia drop out. Jadi pendidikannya tidak tinggi. Nah, karena dia hanya menyelesaikan pendidikan formal selama 6 tahun, setelah itu sejak usia 14 tahun, dia itu menghabiskan waktunya untuk dia berkeliling. Dia sangat senang sekali traveling. Jadi dia mengunjungi satu kota demi satu kota di Amerika. Nah, tidak hanya itu, dia juga orang yang suka sekali belajar. Jadi sambil dia berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, dia belajar banyak keahlian. Dia bisa mengelas, dia tahu tentang mesin, dia tahu tentang listrik, banyak sekali keahlian yang dia miliki. Nah, keahlian ini di kemudian hari dia terapkan di dalam berbagai bidang pekerjaan. Sehingga tidak hanya dia ahli, tetapi dia juga punya banyak sekali pengalaman. Dia punya pengalaman di bidang pengelasan, di bidang perkayuan, di bidang pertambangan, sampai permesinan. Nah, singkat cerita, dari semua pengalaman yang dia miliki ini, suatu ketika usianya 30 tahun, dia memutuskan untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan dalam bentuk apa? Dalam bentuk dia itu menjadi seorang pengusaha. Maka di kalangan industrialis saat itu, Robert sangat terkenal sekali. Banyak orang yang menyebut dia adalah pengusaha yang mengabdi untuk Tuhan. Dan selama masa hidupnya, ada kurang lebih 300 paten yang terdaftar atas nama Robert. Jadi orang ini luar biasa sekali. Banyak sekali penemuan-penemuan yang dia buat selama masa hidupnya. Dia sangat produktif. Dia adalah orang yang memperkenalkan ban karet, penggunaan ban karet untuk industri alat berat. Kemudian dia juga menemukan dan mengembangkan yang namanya electric wheel. Terus, dia yang membuat platform untuk pengeboran minyak lepas pantai. Kemudian dia memperkenalkan teknik pengelasan untuk berbagai logam. Dan dia juga menemukan mesin derek untuk memindahkan pesawat tempur dan pesawat pengebom yang rusak saat itu, baik di darat maupun di kapal induk. Nah, pada waktu Perang Dunia yang kedua, dari semua alat berat yang dipakai saat itu, 75% diantaranya diproduksi oleh Robert. Jadi Robert sangat sukses sekali. Selama hidupnya dia banyak sekali menemukan dan mengembangkan mesin-mesin yang melampaui imajinasi orang-orang biasa. Sehingga nggak heran, penemuannya sampai hari ini tetap masih bisa dipakai dan dimanfaatkan. Nah, meskipun sangat sukses, kecintaan Robert kepada Tuhan tidak pernah padam. Jadi dia menjalankan hidupnya sebagai seorang pengusaha, sekaligus sebagai seorang saksi Kristus. Jadi dia tidak hanya seorang pengusaha, tapi dia juga seorang pendeta. Dan dia mengadakan kebaktian di pabrik-pabrik yang dia miliki. Dia punya banyak pabrik tersebar di berbagai benua di seluruh dunia. Jadi di setiap pabrik yang dia miliki ada ibadah-ibadah yang dia lakukan. Dan salah satu pembicaranya adalah dia sendiri sebagai pendeta. Kemudian tidak hanya berhenti di situ. Dia juga menggunakan semua penghasilan dia miliki untuk dia mendirikan universitas. Dan universitas ini dinamakan Lee Tourneau University.
Di mana lewat universitas ini, anak-anak muda diajar tentang nilai-nilai kekristenan. Sehingga apabila mereka lulus dari universitas ini, mereka diharapkan untuk membagikan nilai-nilai kekristenan itu kepada orang-orang yang mereka kenal. Jadi dengan cara seperti ini, kekristenan semakin cepat tersebar kemana-mana. Tidak berhenti di situ. Ritorno juga aktif sekali membiayai pelayanan misi, mulai dari ke Liberia, ke Afrika Barat, sampai ke Peru. Kemudian Robert juga mempunyai majalah bulanan yang bicara tentang kekristenan, namanya Now. Itu sudah mempengaruhi lebih dari 600.000 orang di seluruh dunia. Jadi perhatikan baik-baik, orang ini meskipun sangat sukses, tapi juga sangat cinta Tuhan. Itulah Robert, seorang pengusaha yang sangat cinta Tuhan. Jadi kemana-mana dia keliling dunia. Dia tidak hanya sekedar mengembangkan bisnisnya, tapi dia juga menjadi saksi Kristus. Nah hari ini, yang ingin kita pelajari dari seorang Robert adalah begini. Ketika saya mempelajari kisah hidupnya, saya mendapati ternyata perjalanan dia untuk mencapai kesuksesan itu tidaklah mudah. Tidak gampang. Setidak-tidaknya dia pernah mengalami 4 kali gagal besar dalam hidup dia. Nah, karena hari ini waktu sangat terbatas, saya akan berbagi kepada Anda 3 kegagalan besar yang pernah dialami oleh Robert. Dan bagaimana dia bisa mengatasi kegagalan ini, sehingga dia bisa bangkit dan akhirnya menjadi orang sukses. Anda sebagai seorang pengusaha, jika Anda aktif, atau Anda ingin jadi seorang pengusaha, maka Anda perlu tahu bahwa seorang pengusaha yang sukses hari ini pasti pernah mengalami kegagalan, itu sudah pasti. Jadi tidak ada satupun pengusaha yang sukses hari ini tidak pernah alami kegagalan. Mereka semua pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Ini ada satu survei yang menarik yang pernah saya baca. Dikatakan begini, jika Anda seorang pengusaha baru memulai usaha Anda, maka 1 tahun statistik membuktikan 90% kemungkinan Anda gagal. Jadi besar sekali kemungkinan kita gagal kalau kita baru memulai suatu usaha, baru memulai suatu bisnis. Tidak hanya itu, statistik itu juga melanjutkan seperti ini. Setelah 5 tahun, dari semua orang yang aktif berusaha, hanya 30% yang tersisa. 70% lainnya akhirnya menyerah. Tidak sanggup, tidak kuat lagi. Karena terus mengalami kegagalan. Jadi Anda perhatikan. Kalau Anda seorang pengusaha, Anda pasti berhadapan dengan yang namanya kegagalan. Dan tidak hanya itu. Kalau kita pelajari orang-orang sukses di dunia, maka kita akan mendapati begini. Mereka semua, tanpa terkecuali, banyak sekali alami kegagalan. Kenapa mereka bisa sukses? Cuma satu alasannya. Karena mereka bisa bangkit setiap kali mereka gagal. Jadi orang-orang sukses ini, kalau mereka gagal, mereka bangkit lagi. Mereka gagal, mereka bangkit lagi. Tidak peduli seberapa banyak mereka gagal, mereka bisa bangkit. Itulah sebabnya mereka bisa sukses. Maka dari pengalaman saya, ketemu orang-orang sukses, ketemu orang-orang hebat, saya menyimpulkan seperti ini. Jika Anda ingin jadi seorang pengusaha yang sukses, ingin jadi seorang pengusaha yang luar biasa, maka salah satu skill yang harus Anda kuasai adalah bagaimana Anda bisa bangkit dari kegagalan. Itu sangat penting sekali. Karena apabila Anda tidak punya skill seperti ini, Anda tidak akan bisa mengalami yang namanya kesuksesan. Anda tidak akan bisa mengalami yang namanya terobosan. Maka hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Robert. Ketika dia mengalami 3 kegagalan besar. Dan bagaimana dia bisa mengatasi itu? Kita mau belajar bersama-sama. Sehingga lewat pelajaran ini, kita bisa belajar, kita bisa meneladani. Sebentar. Kenapa ya? Ya. Lawannya Pak. Iya, entar aja. Saya lagi nih. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi ada 3 kali kegagalan besar. Nah, kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama begini, kegagalan yang pertama adalah ketika Robert membuka bisnis yang pertama, dia bangkrut. Bisnisnya tutup. Itu gara-gara partnernya yang salah kelola. Nah, ketika dia diperhadapkan pada kegagalan ini, kepada kebangkrutan ini, Robert berkomentar seperti ini. Kecuali Anda mau bertanggung jawab, Anda tidak akan bisa merubah situasi menjadi lebih baik. Terus dia lanjut. Jika Anda sadar bahwa Anda juga penyebab dari kegagalan ini, maka Anda bisa membawa hal itu kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan
akan menuntun Anda, akan memimpin Anda untuk keluar dari kegagalan ini. Jadi dia bilang begini, ini prinsip yang harus kita pegang juga. Jangan pernah mempersalahkan orang lain di hadapan Tuhan. Ingat baik-baik. Saya ulangi sekali lagi, ini adalah suatu prinsip. Jangan pernah mempersalahkan orang lain di hadapan Tuhan. Kenapa demikian? Karena hanya Tuhan yang bisa menghakimi. Jadi penghakiman bukan milik kita. Kita tidak berhak untuk mempersalahkan orang lain atas kegagalan kita. Jika kita mengerti akan prinsip ini, maka kita akan menjadi seorang yang bertanggung jawab. Nah, ini adalah pelajaran yang pertama yang kita bisa pelajari dari Robert. Dia ingatkan kepada setiap kita yang ada di sini. Apabila Anda gagal dan Anda mau bangkit, yang pertama-tama Anda harus menjadi seorang yang bertanggung jawab. Nah, bicara tentang bertanggung jawab, ini adalah sebuah respon. Jadi kalau kita lihat, dalam setiap situasi atau keadaan yang kita hadapi, respon kita sangat menentukan. Respon kita akan menentukan hasil apa yang kita dapatkan. Jadi ingat baik-baik. Hasil seperti apa yang akan kita dapatkan ditentukan oleh apa? Oleh respon kita. Kalau respon kita positif, maka hasilnya positif. Tetapi kalau respon kita negatif, maka hasilnya juga negatif. Jadi respon sangat menentukan hasil yang kita dapatkan dalam hidup ini. Nah, saya mendapati setidak-tidaknya ada 3 respon negatif yang sering sekali orang pakai ketika mereka menghadapi kegagalan. Apa 3 respon negatif itu? Yang pertama begini, responnya menyalahkan. Kalau kita mau jujur, manusia itu paling ahli menyalahkan. Bahkan kalau kita telusuri sejarah manusia, kita urut. Sejak dari Taman Eden, itu manusia sudah saling menyalahkan. Mungkin Anda ingat cerita tentang bagaimana suatu ketika Adam dan Hawa itu makan buah terlarang dan kepergok sama Tuhan. Tuhan tanya kepada Adam, kenapa kamu makan? Adam bilang apa? Ini bukan salah saya, ini salah wanita ini. Ini wanita yang kamu ciptakan, dialah yang memujuk saya untuk makan. Jadi Adam salahkan Hawa. Kemudian Tuhan tanya kepada Hawa, kenapa kamu begitu? Bukan salah saya, ini salah ular. Jadi Hawa salahkan ular. Jadi perhatikan baik-baik. Semua saling menyalahkan. Tidak ada satupun yang mau bertanggung jawab. Jadi kalau kita lihat manusia itu seperti itu. Terdorong untuk menyalahkan. Maka kalau kita perhatikan, apabila kita berumah tangga, ada masalah di dalam rumah tangga, apa yang terjadi? Suami salahkan istri. Istri salahkan suami. Orang tua salahkan anak-anak, anak-anak menyalahkan orang tua. Maka masalah itu tidak pernah berhenti, terus terjadi. Kenapa? Karena semua pihak saling menyalahkan. Justru masalahnya akan semakin bertambah parah. Tidak hanya di rumah tangga, di sekolah gimana? Guru salahkan murid, murid salahkan guru. Demikian juga di dalam pekerjaan. Biasanya atasan akan salahkan bawahan apabila sesuatu terjadi. Bawahan juga akan salahkan atasan. Mungkin sesama rekan kerja juga saling menyalahkan. Nah, ini ada satu cerita yang menarik. Suatu ketika di perusahaan yang menjual makanan untuk anjing. Jadi produk mereka adalah makanan untuk anjing. Kemudian manajer penjualan ini mengumpulkan seluruh staf penjualan dalam satu rapat penjualan. Ditanya kepada mereka semuanya, menurut Anda di sini siapa yang mempunyai produk makanan anjing terbaik di kota ini? Kita! Dengan yakin mereka menjawab. Kemudian menurut Anda siapa yang mempunyai harga yang terbaik di kota ini? Kita! Dengan yakin kembali. Kemudian menurut Anda siapa yang memberikan servis pelayanan terbaik di kota ini? Kita! Mereka kembali menjawab dengan penuh keyakinan. Lalu manajer itu menjawab, kalau memang kita adalah yang terbaik di kota ini, kenapa peringkat kita adalah nomor 7 dari 7 perusahaan yang ada di kota ini? Semuanya langsung diam. Tidak ada satupun yang berani jawab. Tiba-tiba di tengah keheningan, tiba-tiba terdengar satu celetukan begini. Ada satu orang ngomong, Pak, itu gara-gara anjingnya tidak suka sama kita. Nah, Anda renungkan, Anda amati, Anda cermati. Anjing pun bisa disalahkan. Itulah manusia. Jadi manusia itu secara alami responnya menyalahkan. Kalau tidak dilatih, setiap kali ada masalah, setiap kali ada kegagalan, pasti gampang sekali manusia itu menyalahkan. Ini yang pertama, blame, menyalahkan. Respon negatif yang kedua adalah excuse. Excuse itu apa? Kasih alasan. Oh, saya bangkrut karena saya tidak punya koneksi. Alasan.
Oh, saya gagal karena saya tidak punya pengalaman. Itu alasan. Oh, saya gagal karena saya tidak punya modal. Itu juga alasan. Nah, perhatikan baik-baik. Semuanya ini, alasan-alasan seperti ini, justru merupakan hal-hal yang menghambat Anda untuk Anda bangkit dari kegagalan. Selama Anda berpegang kepada alasan-alasan itu, Anda nggak bisa bangkit. Ini yang kedua, excuse, alasan. Yang ketiga, justification, pembenaran. Apa itu pembenaran? Pembenaran itu seperti ini. Ada orang-orang ketika mereka mengalami kegagalan, mereka bilang, oh saya gagal, karena apa? Karena pasar lagi sepi. Oh saya gagal, saya bangkrut, karena ini pandemi. Oh saya gagal, saya bangkrut, karena daya beli lagi turun. Jadi Anda perhatikan, pembenaran itu adalah alasan logis, ya benar, untuk membenarkan kenapa Anda gagal. Meskipun itu adalah alasan yang benar, meskipun itu adalah alasan yang logis, sekali lagi, itu tidak akan membantu Anda kalau Anda mau bangkit dari kegagalan. Jadi ada 3 respon negatif tadi kita pelajari. Yang pertama blame, B, menyalahkan. Yang kedua excuse, E, alasan. Yang ketiga J, justification, pembenaran. Jadi B, E, J. Nah, orang-orang yang sering sekali B, E, J ini, mereka adalah orang-orang yang punya mentalitas sebagai korban. Sebagai apa? Sebagai korban. Jadi orang-orang yang punya mentalitas seperti ini merasa bahwa orang lain lah, hal-hal di luar mereka lah yang menyebabkan mereka itu akhirnya bangkrut, yang membuat mereka akhirnya gagal, sehingga mereka merasa tidak berdaya. Dan perhatikan baik-baik, orang dengan mentalitas korban seperti ini tidak heran, mereka tidak akan pernah bisa bangkit dari kegagalan mereka. Itulah sebabnya hari ini pelajaran pertama dari Robert mengingatkan kepada kita, kalau kita ingin merubah keadaan kita dari gagal jadi sukses, kita ingin merubah keadaan kita menjadi lebih baik, maka kita harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Miliki respon yang positif, hasilnya positif. Apa itu respon positif? Dengan kita mengambil tanggung jawab. Itu adalah respon yang positif. Dan sekarang saya ingin mengajak kepada Anda untuk melihat ada contoh-contoh di dalam Alkitab tentang hal ini. Yang pertama kita lihat di dalam 1 Samuel 15. Kita buka Alkitab kita, 1 Samuel 15, ayat yang ke-19 sampai yang ke-35. Nah, saya sampaikan sedikit background-nya dulu, kenapa cerita ini bisa terjadi. Jadi, waktu itu Nabi Samuel bilang kepada Saul, Saul ini sedang berperang kepada orang Amalek. Ingat, Tuhan ada di pihak kamu. Kamu pasti menang. Dan apabila kamu menang melawan mereka, kamu harus tumpas mereka semuanya. Tidak boleh satu pun tersisa. Baik itu manusia maupun ternak mereka. Semua harus ditumpas. Tapi apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian kita lihat di ayat yang ke-19. Sekarang kita lihat. Di ayat yang ke-19, Samuel ngomong seperti ini. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Jadi ternyata Saul ini nggak taat. Disuruh habisin semuanya, ternyata tidak semuanya dihabisin, sisanya diambil sama dia. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Tuh, hebat kan? Dia nggak merasa tidak salah. Dia bilang, aku mendengarkan suara Tuhan kok. Dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi, nah ini hebatnya Saul nih. Dia bilang, ini semua kambing, domba, lembu ini bukan gara-gara saya, tetapi rakyat. Dia bilang, rakyat yang ngambil. Jadi ini bukan salah saya. Saul bilang, rakyat mengambil dari jaran itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Jadi kalau Anda pelajari baik-baik kisah ini sampai selesai, ketika Samuel terus mendesak, tidak sekalipun Saul mau mengakui kesalahannya. Terus Saul itu buat alasan. Terus Saul itu menyalahkan bahwa dia itu benar, orang lain yang salah. Dia tidak melakukan sesuatu pun yang layak untuk dipersalahkan. Jadi dia tidak mau bertanggung jawab. Dia menyalahkan pihak lain. Dia menyalahkan rakyat. Apa yang terjadi kemudian? Nah, jawab Samuel begini. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan,
memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi Saul ini tidak mau bertanggung jawab, dia menyalahkan. Akibatnya apa? Tuhan benci akan hal ini. Dan lewat Samuel Tuhan ngomong begini, mulai hari ini kerajaanmu akan aku ambil dari engkau. Itu yang terjadi pada Saul. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Di 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-13. Nah, ini ayat panjang sekali. Saya ceritakan aja kepada Anda. Bercerita seperti ini. Kurang lebih suatu ketika ceritanya Nathan itu datang kepada Daud. Lalu Nathan itu cerita seperti ini. Daud itu kesal sekali. Siapa orang ini? Orang itu harus dibunuh. Terus Nathan bilang, orang itu adalah engkau sendiri. Wah, kaget sekali. Ternyata waktu Nathan cerita, dia sedang menyinggung Daud. Nah, ini respon Daud hebatnya. Respon Daud itu ada di ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, ini bertanggung jawab dia. Beda seperti Saul. Saul tidak mau mengakui. Tapi Daud gimana? Dia mengakui. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Jadi kita perhatikan baik-baik kedua contoh dari Alkitab ini. Yang pertama Saul. Saul itu ketika dia mengalami kegagalan, responnya negatif. Dia menyalahkan. Hasilnya apa? Hasilnya negatif. Kerajaan Israel diambil daripada dia. Jadi setelah Saul, tidak ada satupun keturunan yang menjadi raja. Selesai sudah. Tapi berbeda dengan Daud. Daud juga gagal. Tapi responnya positif. Dia mau bertanggung jawab. Hasilnya gimana? Hasilnya ada kerajaan Israel diberikan kepada dia. Hasilnya baik. Jadi kalau kita pelajari, kita perhatikan, semua keturunan Daud tidak pernah putus, semuanya jadi raja. Itu karena respon positif dari seorang Daud. Jadi ini pelajaran yang pertama. Hari ini jika kita mengalami kegagalan, kebangkrutan, persoalan, permasalahan dalam hidup kita, jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, kita lihat. Yang kedua adalah di saat Robert berusia 30 tahun, dia mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Sampai-sampai nggak punya uang. Dan di saat yang bersamaan, hari itu ketika dia pulang dari rumah, anaknya yang masih baby, masih kecil, itu sakit keras. Tapi karena Robert nggak punya duit, nggak bisa dibawa ke dokter. Akibatnya apa? Karena anaknya tidak bisa ditangani, hari itu juga anaknya mati. Bayangkan. Jadi itu pukulan yang berat sekali saat itu bagi seorang yang namanya Robert. Dia mengalami kebangkrutan, dan dia harus diperhadapkan bahwa anaknya yang masih baby harus mati di hadapan dia. Hari itu dia cuma bisa menangis sejadi-jadinya di hadapan Tuhan. Itu yang bisa dia lakukan. Dia meraung-meraung. Dan di dalam kesedihan yang begitu mendalam, dia diingatkan satu ayat firman Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 33. Kemudian dia mulai membaca. Apa itu Matius 6 ayat yang ke-33? Di situ tertulis begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika dia membaca firman Tuhan ini, dia baca, dia renungkan, akhirnya dia tersadarkan. Firman Tuhan ini menegur dia bahwa selama ini dia asik mencari kejayaan untuk dirinya sendiri, sehingga dia lupa mencari Tuhan. Sehingga hari itu Robert punya keyakinan yang kuat melalui kebenaran firman yang dia baca. Dia punya keyakinan yang kuat bahwa semua yang dialami ini itu diizinkan Tuhan. Tujuannya apa? Untuk dia berbalik dan berseru kepada Tuhan. Hari itu Robert belajar pelajaran yang sangat penting sekali. Dia belajar bahwa di dalam setiap kesesakan, dia harus berseru memanggil nama Tuhan. Ini adalah hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari seorang Robert. Apabila kita mengalami kegagalan, apabila kita mengalami keterpurukan, maka belajar dari Robert. Kita perlu berseru kepada Tuhan. Nah, kita lihat sekarang ayat firman Tuhannya di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-7. Mazmur 18 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini, Mazmur 18 ayat yang ke-7.
Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Nah, kita perhatikan baik-baik ya. Bayangkan kalau kita orang tua. Suatu ketika anak kita yang masih kecil berteriak kepada kita, "Papa, minta tolong." Nah, kira-kira kita sebagai seorang bapak apa yang kita lakukan? Kalau kita bapak yang benar, pasti kita akan apa? Segera tanggapi itu, betul? Segera kita berlari menuju anak kita dan segera kita tolong anak kita. Nah, sama seperti kita kepada Tuhan. Apabila kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan dengar seruan kita. Dan Dia akan menolong kita. Kenapa? Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui adalah waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, kita semua diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita harus tahu identitas kita berubah. Tuhan menjadi Bapa kita. Kita adalah anak-anaknya. Dan Allah sebagai Bapa, apa yang dilakukan Bapa kepada anak-anaknya? Maka sebagai seorang Bapa, pasti Dia selalu ada bersama anak-anaknya. Dia akan mendampingi anak-anaknya. Dia sanggup untuk menolong anak-anaknya. Nah, saya ingin membagikan satu kisah kepada Anda tentang seorang yang namanya Robinson Crusoe. Ini kisah terkenal sekali. Sampai-sampai kisah ini pernah diangkat ke layar lebar dalam bentuk film. Nah, suatu ketika Robinson Crusoe ini ceritanya begini, dia seorang nelayan. Karena hari itu dia mengalami cuaca yang buruk, akhirnya dia terdampar. Terdampar di satu tempat dan hampir saja mati hari itu. Karena waktu dia terdampar, dia mengalami demam yang tinggi. Wow, itu membuat dia sangat menderita sekali. Nah, waktu dia mengalami sakit seperti itu, beruntung bahwa di antara semua barang-barang yang bisa dia selamatkan hari itu, dia punya Alkitab di tangan dia. Kemudian hari itu, dia buka Alkitabnya. Dan pas di situ, ada ayat firman Tuhan yang ngomong seperti ini. Di tengah kesesakan berserulah kepadaku, maka aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Nah, Robinson Crusoe, dia cuma lugu sekali yang dia lakukan. Oh, firman Tuhan ngomong seperti itu. Hari itu dia berseru kepada Tuhan, berteriak, "Tolong Tuhan!" dengan sekuat tenaga. Dia teriak-teriak sampai dia kelelahan hari itu dan dia ketiduran. Jadi sepanjang malam dia berseru-seru kepada Tuhan. Dan besok pagi apabila dia bangun, dia sudah sembuh. Mujizat terjadi. Inilah yang akan dialami untuk setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Jadi dalam setiap masalah yang kita hadapi, di tengah kesesakan yang menekan jiwa kita, ingat berseru kepada Tuhan. Anda cari Tuhan, teriak panggil nama Tuhan. Maka Tuhan sebagai Bapa, Dia pasti akan mendengar seruan kita dan Dia akan menolong hidup kita. Oleh sebab itu, Anda ingat baik-baik, seruan kepada Tuhan itu akan membuat Tuhan turun tangan untuk menolong. Perhatikan baik-baik dan Anda dengarkan, Anda tanamkan di dalam hati Anda. Seruan kepada Tuhan itu membuat Tuhan turun tangan untuk menolong Anda. Sekali lagi, seruan kepada Tuhan itu membuat Tuhan turun tangan untuk menolong Anda. Nah, sekarang saya ingin berikan ada 3 contoh di dalam Alkitab, 3 contoh saja bagaimana ada kuasa di dalam berseru kepada Tuhan. Yang pertama kita lihat di dalam Keluaran 2. Kita lihat. Keluaran 2 ayat 23. Keluaran 2 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan berkata begini, "Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka." Jadi ini yang pertama. Waktu Israel mereka diperbudak di Mesir, mereka sangat menderita. Mereka sudah tidak tahan, mereka sudah tidak kuat lagi. Apa yang mereka katakan? Firman Tuhan berkata, mereka berseru, berteriak, mengerang kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata apa? Tuhan mendengar semuanya itu. Dan Tuhan janjikan pembebasan buat bangsa Israel. Tidak hanya itu, bangsa Israel akan dibawa masuk ke dalam tanah perjanjian. Ini contoh yang pertama dari kuasa berseru. Yang kedua, kita lihat yang kedua di dalam 1 Samuel ayat yang pertama.
1 Samuel ayat yang pertama. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-13. Ini cerita seorang perempuan yang namanya Hana. Hana ini cerita turunan. Dia seorang wanita mandul. Nah, di zaman Hana, kalau wanita mandul itu akan direndahkan oleh orang-orang sekitar. Itu akan disepelekan, dianggap mereka itu adalah orang yang berdosa. Sehingga suatu ketika Hana ini berseru kepada Tuhan. Dia berseru, berteriak, minta seorang anak kepada Tuhan. Dan ini Tuhan mendengar seruan Hana. Tidak hanya Tuhan memberikan Hana seorang anak, tapi Tuhan memberikan Hana seorang nabi besar, namanya Samuel. Nah, ini contoh yang kedua. Hana punya masalah, dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan tolong dia. Tuhan beri Hana mujizat. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Di dalam Markus 10, ayat 46 sampai dengan 52. Markus 10, ayat 46 sampai dengan 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Ini cerita tentang Bartimeus, seorang buta. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Garis bawahi, ada kata berseru. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Jadi semakin keras ia berseru. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi perhatikan baik-baik, Bartimeus, dia seorang buta, dia berseru-seru kepada Yesus. Apa yang terjadi? Yesus berhenti. Karena seruan dari Bartimeus. Tidak hanya Yesus berhenti, tapi Yesus menyembuhkan Bartimeus. Tidak hanya Yesus menyembuhkan Bartimeus, tetapi Yesus juga menyelamatkan hidupnya. Itu karena seorang Bartimeus berseru-seru kepada Tuhan. Jadi apa yang kita pelajari? Ketika kita berseru, Tuhan mendengar seruan kita. Nah, mungkin hari-hari ini sama seperti Robert, mungkin juga kita nggak pernah tahu. Siapa tahu Tuhan mungkin sedang menempatkan kita di posisi di mana kita tidak ada pilihan lain kecuali kita berseru kepada Dia. Jadi dalam hal ini, yang terpenting itu bukan apa yang kita alami, bukan masalah apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi respon yang kita berikan terhadap masalah yang kita alami, itu yang jauh lebih penting. Apabila di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah badai, respon kita adalah kita berseru, kita berteriak memanggil nama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat supaya kita bisa bertindak dengan benar di tengah masalah, di tengah badai. Jadi perhatikan baik-baik. Di dalam badai, Tuhan tuh ingin kita belajar banyak hal. Tetapi satu hal yang pasti adalah begini. Ketika kita mau berseru kepada Tuhan, percaya, pasti ada jawaban. Pasti ada mujizat. Dan pasti ada kasih karunia yang akan dinyatakan ke atas hidup kita. Maka dalam hidup ini, apabila kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kita mujizat. Nah, ini adalah suatu prinsip yang mesti kita pegang dalam hidup ini. Prinsip ini mengajarkan kepada kita adalah begini, kita andalkan Tuhan dan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini adalah hal yang kedua. Jadi kalau kita mau bangkit dari kegagalan, hal yang kedua apa yang mesti kita lakukan? Berseru kepada Tuhan. Berseru itu artinya apa? Kita berteriak, panggil nama Tuhan secara spontan. Itu namanya berseru. Ini adalah hal yang kedua. Sekarang hal yang ketiga. Hal yang ketiga itu Robert berkata begini, selama dia menjalankan usahanya, dia sering mengalami masalah keuangan.
Seringkali mengalami masalah keuangan. Sehingga dia itu ada ketakutan, ada kekhawatiran, apakah bisnisnya ini bisa jalan terus atau tidak. Dia mengalami kekhawatiran seperti itu. Lalu dia ngomong, setiap kali saya mulai khawatir akan keuangan, malam itu saya berlutut dan berdoa pada Tuhan. Dan setiap kali saya berlutut berdoa pada Tuhan, setelah itu saya merasa tenang, dan saya punya keyakinan, besok pagi Tuhan akan jawab doa saya. Dan Robert bilang seperti ini, pengalaman saya membuktikan, tidak sekalipun Tuhan kecewakan saya. Setiap kali saya berdoa, Tuhan datang memberi jawaban kepada saya. Sehingga hari ini saya bisa sukses, saya berhasil, usaha saya begitu besar. Semua karena pertolongan Tuhan buat hidup saya. Nah, ini adalah pelajaran yang ketiga. Kalau kita ingin bangkit dari kegagalan kita ingin menang dari masalah, pergumulan kita ingin alami terobosan di dalam usaha, di dalam pekerjaan kita. Hal yang ketiga yang kita pelajari dari Robert apa? Berdoa. Berdoa. Nah, ada kata bijak yang berkata begini, seseorang yang berlutut di hadapan Tuhan itu akan kuat berdiri menghadapi apapun saja. Jadi seseorang yang berlutut di hadapan Tuhan itu akan kuat berdiri menghadapi apapun juga yang terjadi dalam hidup dia. Itulah sebabnya berdoa itu sangat penting, karena berdoa memberi kita kekuatan. Tidak hanya itu, sekarang kita baca di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17 sampai dengan 18. Kita lihat. Yakobus 5 ayat yang ke-17 sampai dengan ke-18. Ini penting dan luar biasa sekali, perhatikan baik-baik. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, manusia biasa. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jadi firman Tuhan di dalam Yakobus ini mengingatkan bahwa kalau kita berdoa, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan lewat hidup kita. Jadi ada kuasa di dalam doa. Tapi banyak orang hari ini melihat doa itu hanya sebagai apa? Rutinitas. Hanya sebagai sebuah legalitas. Yang penting hari ini saya sudah doa, titik, selesai. Jadi mereka tidak pernah menyadari ada kuasa yang besar di dalam doa. Padahal kalau kita pelajari Alkitab, kita bisa menemukan bahwa doa itu bisa merubah hal-hal yang mustahil. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita bisa menemukan banyak sekali bukti di mana doa bisa memberikan kemenangan. Mulai dari zaman bangsa Israel, ketika mereka berhadapan dengan musuh-musuh mereka, sampai kepada zaman para rasul, di mana mereka mengalami penganiayaan, penderitaan karena menyebarkan Injil. Dari semuanya itu mengingatkan kita satu hal, bahwa ternyata Tuhan itu merespon doa kita dan masih menjawab doa kita. Jadi suatu ketika ada cerita tentang 2 orang sahabat, Ucok dan Tagor. Nah, suatu ketika Ucok ini kena PHK karena memang kesalahan yang dia perbuat. Dan dia menyesali kesalahan itu. Nah, sejak dia di PHK, Ucok ini rajin update status di Facebook. Sehari bisa 3 kali. Hari pertama dia update status di Facebook. Dia bilang begini, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Wah, Togar, sahabatnya, dia baca. Wah, Ucok sudah berubah katanya. Sejak dia di PHK, statusnya menjadi status rohani. Tadinya statusnya begitu negatif. Dia tidak percaya sama Tuhan. Wah, bagus sekali. Rasa-rasanya dia sudah bertobat. Terus, lalu Tagor komentar di Facebook itu. Amin, dia bilang. Terus dia update lagi. Yang kedua dia update begini. Ucok bilang, Tuhan pasti buka jalan. Wah, luar biasa, Tagor bilang. Kemudian diupdate lagi sama Ucok. Tuhan, jangan kiranya engkau mengingat-ingat kesalahan hambamu ini. Wah, hari itu Tagor yakin sekali ini Ucok sudah bertobat nih. Jadi besok saya mau ajak dia ke gereja katanya. Jadi besoknya Tagor bilang, Ucok, ya, ayo kita ke gereja. Ucok bilang, saya canggung, sudah lama saya nggak ke gereja. Nah, itulah sebabnya kamu harus ke gereja. Enggak, hari ini saya nggak mau ke gereja. Ya sudahlah kalau begitu. Akhirnya Tagor dia ke gereja sendirian. Sampai di gereja, dia lihat lagi ternyata Ucok, sahabatnya ini update lagi status di Facebook. Dia bilang, Tuhan tolong, hambamu butuh pertolongan. Kali ini Tagor kesel, dia langsung jawab,
Ucok, jangan ribut-ribut di Facebook. Tuhan nggak ada di Facebook, dia bilang. Jadi jangan cari Tuhan di Facebook. Nah, perhatikan baik-baik. Kebanyakan kita itu salah alamat. Kita seringkali ketika kita berhadapan dengan masalah, ya kita tidak cari Tuhan. Tapi kita lebih senang apa? Update status tadi. Wah, hari ini aku kesel. Wah, hari ini begini. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda baca di Facebook itu apa sih isinya? Banyak sekali orang isinya apa? Keluhan-keluhan mereka, masalah-masalah mereka, betapa mereka itu diperlakukan tidak adil, betapa mereka itu alami kegagalan. Tujuannya apa? Mereka mau dikasihani, itu saja. Tapi semuanya itu tidak akan membantu kita. Itulah sebabnya kita belajar hari ini. Kalau kita mengerti ada kuasa di dalam doa, maka saya percaya begini, kita akan lebih tekun, kita akan lebih rajin berdoa. Kita akan korbankan waktu kita, tenaga kita, bahkan kesenangan kita hanya untuk apa? Berdoa. Karena kita tahu ada kuasa di dalam doa. Nah, sekarang kita masuk lagi kepada firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan di dalam Daniel 9 ayat yang ke-21. Daniel 9 ayat yang ke-21. Nah, firman Tuhan berkata begini, sementara aku berbicara dalam doa, Daniel berdoa. Apa yang terjadi? Terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Jadi ketika dia berdoa, surga mendengar. Gabriel turun. Gabriel itu malaikat Tuhan, turun. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Jadi ketika Daniel berdoa, surga terbuka, malaikat Tuhan turun untuk menemui Daniel secara pribadi. Itulah yang bisa dilakukan doa buat hidup kita. Dari sini kita belajar begini, doa itu bisa merubah frekuensi kita. Jadi kalau kita hidup, ketika hidup di dunia ini adalah frekuensi dunia. Tetapi surga punya frekuensi tersendiri. Makanya kalau kita terkoneksi dengan dunia, kita nggak akan terkoneksi dengan surga, karena dua frekuensi yang berbeda. Ini seperti kalau kita mau dengar radio. Di radio itu kan ada frekuensi yang khusus ya, untuk setiap stasiun radio, betul ya? Contoh, kalau kita mau dengar Jak FM misalnya, itu ada frekuensi 101,0 FM. Jadi 101 FM. Jadi begitu Anda putar frekuensi Anda di 101, Anda terkoneksi dengan Jak FM. Tapi kalau Anda rubah frekuensi itu, Anda terputus dengan yang namanya Jak FM. Anda tidak terkoneksi. Nah, sama. Jadi ketika Anda berdoa, ini seperti Anda sedang menyamakan frekuensi, Anda jadi terhubung. Terhubung dengan siapa? Terhubung dengan Tuhan. Artinya apa? Ketika kita berdoa, Tuhan dan kerajaan surga itu merespon doa kita. Maka nggak heran kenapa doa itu begitu berkuasa, karena doa menghubungkan kita dengan Tuhan. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ingat baik-baik, doa itu menghubungkan kita dengan Tuhan. Jadi bagaimana cara untuk kita itu menarik kuasa Tuhan ke dalam hidup kita? Ya lewat doa. Kita harus terhubung dulu dengan Tuhan. Caranya lewat doa. Nah, sekarang kita lihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Sekarang kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Dalam doa. Dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita seperti ini. Dalam segala hal berdoalah. Dalam setiap masalah berdoalah. Maka firman Tuhan berkata begini, nanti damai sejahtera Tuhan, karena kita berdoa, damai sejahtera Tuhan akan memelihara hati dan pikiran kita. Artinya apa? Ketika kita berdoa, maka rasa cemas, rasa khawatir ya, akan hilang dari diri kita. Kita akan lebih tenang dan kita akan lebih kuat dalam menghadapi masalah dan pergumulan yang ada di hadapan kita. Itulah doa. Itulah sebabnya kalau orang yang berdoa, ketika dia ada di tengah badai, ketika dia ada di tengah kegagalan, dia akan lebih kuat untuk dia bisa terobos itu, untuk dia bisa bangkit lagi. Doa itu memberi kita damai sejahtera, dan doa itu memberi kita kekuatan. Nah, sekarang kita lihat ayat firman Tuhan yang berikutnya di Daniel 10 ayat 12.
Daniel 10 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Jadi Gabriel ngomong, Daniel, sebenarnya hari pertama kamu berdoa, Tuhan sudah dengar doa kamu. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, hari-hari ini kalau kita berdoa, Tuhan belum jawab, jangan kecewa. Jangan kita ini kecil hati. Jangan kita curiga, jangan-jangan nih Tuhan nggak dengar doa saya. Enggak. Firman Tuhan berkata, Tuhan dengar. Sejak hari pertama kita berdoa, Tuhan sudah dengar. Itu firman Tuhan. Jadi Tuhan pasti dengar doa kita. Jangan pernah curiga kepada Tuhan. Lalu Anda bertanya, kenapa doa saya belum dijawab? Nah, ada dua sebab. Yang pertama, mungkin karena kuasa gelap. Mungkin bisa terjadi. Karena kuasa gelap, iblis tidak senang Anda menerima mujizat. Iblis tidak senang Anda mendapatkan kebebasan, kelepasan dari Tuhan. Ini mungkin alasan yang pertama. Alasan yang kedua yang lebih sering terjadi apa? Belum waktunya Tuhan. Jadi percaya, pada waktu yang tepat, Tuhan pasti jawab doa kita. Tuhan itu tidak pernah terlalu lambat, dan dia juga tidak pernah terlalu cepat. Tapi Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tuhan selalu tepat pada waktunya. Makanya firman Tuhan berkata begini, segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Waktu Tuhan itu waktu yang terindah. Itulah sebabnya hari ini kalau kita berdoa belum dijawab, tetap berdoa sampai kita menerima jawaban doa itu. Jadi kalau ada yang tanya kepada saya, sampai kapan kita harus berdoa? Sampai kita terima jawaban doa itu, terus berdoa. Saya percaya kalau kita berdoa dengan kerendahan hati dan terus menerus kita berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan jawab doa kita. Dan ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Jadi dalam bahasa Inggris ada kata-kata yang berkata begini, push. Push itu P-U-S-H. Artinya apa? Pray until something happen. Jadi ingat baik-baik. Ketika Anda doa belum dijawab, Anda ingat kata-kata ini, push. Artinya apa? Doa lagi. Jadi sampai kapan kita push? Push. Push. Sampai kita terima jawaban doa. Maka hari ini apabila Anda berdoa untuk sesuatu, doa Anda belum dijawab, ingat baik-baik, push, pray until something happen. Berdoa terus sampai kita menerima jawaban doa itu. Jadi doa itu sebenarnya luar biasa. Doa itu bisa mengubah kita, doa bisa mengubah orang-orang di sekitar kita, doa juga bisa mengubah keadaan kita. Bagian kita itu sebenarnya cuman pertama, kita sabar menunggu, dan kedua, kita tetap percaya. Itu bagian kita. Nah, sekarang saya ingin bagikan kepada Anda ada satu kisah. Ini kisah inspiratif sekali. Suatu ketika ada seorang yang namanya Acong. Acong ini orangnya lugu sekali. Jadi Acong ini punya kebiasaan. Kebetulan tempat dia bekerja dan rumah dia tinggal itu nggak jauh, jadi dekat. Nah, di tengah-tengah antara rumah dan tempat kerja dia itu ada gereja. Jadi Acong ini punya kebiasaan setiap kali makan siang dan setiap kali pulang kerja dari kantor, dia selalu mampir di gereja itu. Selama 12 tahun tanpa putus. Nah, ada seorang teman perhatikan Acong. Lama-lama kan dia penasaran, ngapain sih Acong 12 tahun setiap makan siang, setiap pulang dari kantor, kok dia ke gereja terus ngapain? Lalu dia tanya kepada Acong, Cong, kamu ngapain ke gereja? Acong bilang, berdoa. Memang kamu doa apa? Simple, kata Acong. Saya cuma berdoa begini, Tuhan, ini owe Acong, selesai. Itu yang saya lakukan. Jadi gimana doanya? Sederhana, Tuhan, ini owe Acong. Doanya seperti itu selama 12 tahun. Singkat cerita, suatu ketika Acong sakit keras masuk ke ICU. Dan setiap kali dia mengerang-ngerang karena kesakitan, dia selalu berdoa, Tuhan, ini owe. Jadi setiap kali dia kesakitan, dia berdoa, Tuhan, ini owe. Sampai suatu ketika, di tengah malam, dia bermimpi, Tuhan datang ketemu dia. Tuhan usap keningnya. Kemudian Tuhan kata kepada dia, Acong, ini owe Tuhan. Wah, Acong senang sekali. Lalu Acong segera bangkit, dia duduk. Begitu dia lihat Tuhan sudah nggak ada di situ. Wah, dia segera buka pintu, dia mau cari Tuhan. Dia cepat-cepat buka pintu, lalu dia keluar. Dia lepas selang infusnya. Kemudian suster yang lihat itu kira Acong kesurupan karena sakit keras. Terus suster itu ngomong, Cong, ngapain kamu lari-lari? Ini owe lagi cari Tuhan owe. Dipikir Acong ini kesurupan.
lalu dicek, diperiksa segala macam kan, dipikir ada sesuatu yang salah dengan Acong. Ajaib, hari itu Acong sembuh. Dan dia dipulihkan dari segala sakit penyakitnya. Nah, dari sini kita belajar apa? Kita belajar tentang kekuatan doa. Ternyata kekuatan doa tidak tergantung dari siapa yang berdoa dan seberapa indah kata-katanya. Jadi, artinya begini, doa seorang rasul, doa seorang pendeta, belum tentu lebih luar biasa daripada seorang doa orang yang biasa, belum tentu. Jadi kekuatan sebuah doa tidak tergantung dari siapa yang berdoa, tapi dari kuasa Tuhan itu sendiri. Hari ini tidak peduli siapapun yang berdoa, seberapa keras doa itu diucapkan dan apapun tujuannya, dengar baik-baik. Selama itu selaras dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti menjawab dengan kuasanya, pasti. Nah, itulah sebabnya hari-hari ini doa begitu penting. Doa itu bisa mengubah segala hal dalam hidup kita. Dan doa adalah senjata kita untuk kita menghadapi hidup yang keras dan penuh pergumulan. Kalau kita tidak berdoa, kita lemah dan kita kalah. Tapi dengan berdoa, doa itu memberi kita kekuatan. Doa itu apa? Bisa menghadirkan kuasa atas hidup kita. Dan doa itu bisa mendatangkan mujizat pertolongan Tuhan atas hidup kita. Nah, ini adalah hal yang ketiga. Jadi kita belajar ada 3 hal hari ini. Bagaimana seorang Robert, seorang pengusaha sukses dipakai luar biasa oleh Tuhan. Bagaimana ketika dia berhadapan dengan kegagalan? Yang pertama, dia ingatkan kepada kita untuk jadi seorang yang bertanggung jawab. Yang kedua, berseru panggil nama Tuhan. Yang ketiga, berdoa, andalkan Tuhan. Saya yakin, saya percaya hari ini kalau kita mau menerima firman Tuhan ini, kita lakukan, kita praktekkan dalam hidup kita. Saya percaya kita pasti akan terima terobosan. Kita akan pasti mengalami dan melihat, menyaksikan mujizat kemurahan Tuhan buat hidup kita. Nah, ini yang ingin saya bagikan kepada setiap kita yang ada di sini. Kiranya semuanya ini bisa menjadi berkat buat hidup kita. Oke, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Bapa. Hamba sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Dan hari ini kami bersyukur Bapa, kami diingatkan bagaimana kami boleh berespon ketika kami menghadapi kegagalan. Ajar kami Bapa, ingatkan kami Bapa di dalam setiap kegagalan, di dalam setiap masalah pergumulan yang kami hadapi, untuk kami menjadi seorang yang bertanggung jawab, untuk kami mau berseru, berteriak kepadamu, dan untuk kami berdoa memanggil namamu ya Tuhan. Kami yakin, kami percaya Bapa, ketika kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kami mau berseru dan kami mau berdoa, pasti Tuhan akan berikan kami kekuatan, pasti Tuhan akan berikan kami jawaban, dan pasti Tuhan akan mampukan kami untuk kami bangkit dari kegagalan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat apa yang sudah Engkau sampaikan pada siang hari ini. Kami berdoa Bapa, kiranya firman Tuhan itu boleh hidup di dalam kehidupan kami dan menjadi nyata buahnya untuk kami nikmati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah selesai, tapi kami yakin, kami percaya bahwa kasih karunia-Mu akan terus menyertai hidup kami di sepanjang hari ini. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan amin. Oke, saya kembalikan lagi kepada Bu Meti sebagai hostnya, silakan. Ya, terima kasih Pak Sofian. Wah, sharing yang sangat luar biasa ya. Ini part 2 kelanjutan minggu lalu. Ya. Benar-benar membuka mindset kita, mengubahkan dan mengingatkan, terutama kita itu penting banget berdoa. Mau siapapun itu yang mendoakan, tapi kalau dari diri kita sendiri nggak punya iman, nggak percaya, itu juga nggak akan bisa dijawab Tuhan ya, begitu ya Pak Sofian ya. Dari diri kita sendiri. Terima kasih Pak Sofian. Ya, silakan sekarang sesi tanya jawab saya buka. Ada Pak Antoni, ada Bu Nancy dan yang lainnya. Silakan untuk bertanya, berbagi cerita kepada Pak Sofian, boleh? Silakan. Silakan Pak Antonius Wurara ingin menambahkan, ingin bertanya, berbagi sharing kepada kita semua. Ya, puji Tuhan. Salam, makasih
khususnya Pak Pendeta Sofyan Wijaya. Saya sangat terberkati, terinspirasi dengan apa yang disampaikan. Saya percaya itu yang Tuhan mau pada kita yang hadir saat ini. Walaupun saya lihat, waduh, saya sangat agak itu ya, sedih juga. Kok yang hadir sedikit itu. Padahal ada sesuatu yang Tuhan sedang mau sampaikan, sesuatu yang luar biasa. Sungguh ini sangat memberkati. Saya terima kasih. Saya kira itu bagi saya. Biar Tuhan memberkati Pak Sofyan, dipakai Tuhan lebih-lebih lagi, maksimal, excellent. Tuhan memberkati Pak Sofyan, pribadi, kesehatan, keluarga, baik dalam hal pelayanan-pelayanannya. Terima kasih. Itu mungkin dari saya dulu, Ibu Gembala. Terima kasih Pak Antonius, seberapapun yang hadir, tetapi Tuhan bukan melihat jumlahnya, tapi Tuhan melihat respon kita. Ini kan juga akan dimasukkan ke YouTube channel untuk mereka yang sedang berhalangan, seperti Pak Liv yang sedang bertugas di Semarang dan yang lainnya gitu ya. Mereka bisa melihat nanti dari YouTube channel CMC Grace gitu. Silakan ada yang ingin menambahkan, Bu Nancy Bernard, silakan, atau Kak Jayan. Ini sangat memberkati sekali loh untuk kita. Masih ada lagi? Ibu Nancy, ada yang ingin di-sharing, dipertanyakan kepada hambanya, Bapak Sofyan, atau ingin bersaksi, silakan dari sharing firman Tuhan tadi. Tidak. Ya. Bagaimana Pak Sofyan? Jika tidak ada, kita tutup dalam doa dan doa berkat ya. Oke, ya silakan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk sharing firman siang hari ini yang sangat luar biasa melalui hamba-Mu Bapak Sofyan Wijaya. Tuhan Yesus, melalui sharing firman-Mu siang hari ini, benar-benar Tuhan mengingatkan kami, menegur kami Tuhan, bahwa kami tidak boleh mengeluh. Tuhan Yesus, apapun, seberat apapun badai yang sedang kami hadapi, kami tidak boleh menghakimi siapapun. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus, Kau punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Melalui sharing firman-Mu juga Tuhan mengingatkan kepada kami betapa pentingnya berdoa Tuhan. Seperti berdoa adalah nafas kehidupan kami. Jika kami tidak berdoa atau kami tidak mengandalkan Engkau Tuhan Yesus, sama saja semuanya tidak akan berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, terima kasih, berkati keluarga, istri, anak-anak hamba-Mu Bapak Sofyan Wijaya. Kiranya Tuhan Yesus, apapun yang dibutuhkan beliau, Tuhan cukupkan. Pekerjaan sekulernya, pelayanannya, semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan kesehatan, jauhkan dari COVID-19, jauhkan dari virus, penyakit, bakteri, atau apapun Tuhan. Jauhkan dari orang-orang jahat, jauhkan juga dari apapun yang terjadi hari-hari ini yang membuat orang-orang banyak ketakutan, tetapi protek Roh Kudus-Mu ada Tuhan untuk keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Pak Antonius Wurara, untuk Ibu Nancy Bernard, untuk Kak Jayan yang ada di Makassar, untuk Bok Suyo, maupun yang sudah terpental yang lainnya Bapak. Berkati kami, ampuni dosa-dosa kami, biarlah kami semakin hari sadar Tuhan, bahwa kami membutuhkan Engkau, bukan membutuhkan manusia. Manusia bisa mengecewakan kami Tuhan, tetapi Engkaulah selalu Tuhan yang ada bersama kami dalam keadaan apapun kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu boleh selesai berbicara siang hari ini, tetapi Tuhan semuanya itu tidak akan menutup atau menyekat kami untuk lebih dekat lagi kepadamu. Justru Tuhan Yesus melalui firman-Mu yang sudah dibagikan, kami sadar Tuhan hari-hari ini Tuhan kami harus lebih dekat lagi kepadamu. Kami harus berdoa Tuhan. Bukan sehebat apapun Tuhan, siapapun yang mendoakan, tetapi iman kami, kepercayaan kami kepadamu itulah Tuhan yang Engkau lihat, itulah yang menjadikan doa kami boleh dijawab. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dan ibadah ini kami rasakan hadirat-Mu hadir, Roh Kudus-Mu ada bersama kami dari awal pertengahan sampai penghujung acara kami. Kami rindu untuk menerima berkat yang daripadamu. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu, marilah kita mengangkat tangan dua-dua ke surga.
Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa Ya. minggu depan. Ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati. Yesus memberkati. Ya, Bu Ya, Meti, Ibu Pak Tonius, Bu Nancy, Sofian. Bu Studio. Ya, oke. Pak Box, Ya. semuanya. Nanti bisa dicek di YouTube channel siapa ya. Ya, silakan. Terima kasih. Oh, ada rekaman. Puji Ya, Tuhan. ada. Tuhan Puji Yesus Tuhan. memberkati. Ya.